Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Susilawati dari Prodi PGSD NIM 859869793. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, bidang mata kuliah Pendidikan Matematika 1, Modul 1 mengenai pembelajaran matematika di SD. Pada kegiatan 1, kita akan membahas mengenai teori belajar pada pembelajaran matematika di SD, yaitu A. Hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, anak pada pembelajaran matematika di SD. Anak pada pembelajaran matematika di SD merupakan kajian yang selalu menarik perhatian karena adanya perbedaan karakteristik, khususnya antara hakikat anak dan hakikat matematika. Mengingat adanya perbedaan karakteristik itu, maka diperlukan kemampuan khusus dari seorang guru untuk menjabatani antara dunia anak yang belum berpikir secara deduktif agar dapat mengerti dunia matematika yang bersifat deduktif. Hakikat anak pada dasarnya masih pada tahap perkembangan dan pola pikirnya masih belum formal atau beraneka ragam inteligasinya. Yang kedua, kesiapan intelektual anak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan anak itu berbeda dengan orang dewasa. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jean Piaget dan teman-temannya menunjukkan bahwa anak tidak bertindak dan berpikir sama seperti orang dewasa. Karena hal konkret yang dapat dimengerti oleh orang dewasa, namun belum tentu dimengerti oleh anak-anak. Hal ini maka diperlukan pengembangan intelektual sesuai perkembangannya. Dan kita harus menyadari jika setiap anak merupakan individu yang relatif berbeda. Setiap individu anak akan berbeda dalam hal minat, bakat, keterampilan, kemampuan, dan lain-lain. Yang ketiga, kesiapan intelektual anak. Para ahli jiwa percaya bahwa jika kita akan memberikan pelajaran tentang sesuatu kepada anak didik, maka kita harus memperhatikan tingkat perkembangan berpikir anak tersebut. Kesiapan intelektual anak terbagi menjadi 7 bagian, yaitu A. Kekekalan bilangan atau banyak. Konsep kekekalan bilangan umumnya dicapai oleh siswa sekitar umur 6-7 tahun. B. Kekekalan materi atau JAT. Umumnya hukum kekekalan materi ini baru dapat dicapai oleh siswa usia sekitar 7-8 tahun. C. Kekekalan panjang. Siswa usia sekitar 8-9 tahun baru dapat memahami hukum kekekalan ini. D. Kekekalan luas. Siswa usia sekitar 8-9 tahun baru dapat memahami hukum kekekalan luas. E. Kekekalan berat. Umumnya, siswa pertengahan SD sekitar 9-10 tahun baru akan memahami hukum kekekalan berat. F. Kekekalan isi. Anak sekitar usia 14-15 tahun sudah mengerti akan hukum kekekalan isi ini. G. Tingkat pemahaman. Pada slide ini, kita akan membahas bagian B, teori-teori pembelajaran matematika pada pembelajarannya matematika di SD. Terdapat 5 ahli yang mengemukakan teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD, yaitu yang pertama, teori belajar Brunner. Brunner menekankan bahwa setiap individu pada waktu mengalami atau mengenal peristiwa atau benda terjadi pada saat berada di lingkungannya. Brunner menetapkan 3 tahapan anak dalam belajar matematika, yaitu tahap enektif, ikonik, dan simbolik. Brunner pula mengemukakan 4 teorema dalam pembelajaran matematika, yaitu teorema penyusunan, teorema notasi, teorema pengkontasan, dan teorema pengaitan. Yang kedua, teori belajar Dines. Dines pula menetapkan 6 tahap belajar matematika, yaitu tahap bermain bebas, permainan, penelaan kesamaan sifat, referentasi, simbiosis, dan tahap formalisasi. Yang ketiga, teori belajar Van Hiele menyatakan terdapat 5 tahapan belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, analisis, pengurutan, dedukasi, dan akurasi. Yang keempat, teori Brownell dan Van Evengen, yaitu menyatakan pada situasi pembelajaran yang bermakna terdapat 3 unsur, yaitu adanya suatu kejadian, adanya simbol yang mewakili, adanya individu yang menafsir. 5. Teori Gigni.
Gigni menyatakan objek belajar matematika ada dua, yaitu objek yang langsung yang meliputi fakta, operasi, konsep, dan prinsip, dan tidak langsung yaitu kemampuan menyelidiki, memecahkan masalah, disiplin diri, dan bersifat positif. Dan kita akan masuk kepada bagian yang C, yaitu hierarki pembelajaran matematika di SD. Dari pengamatan terhadap banyak guru matematika dan penemuan penelitian yang sistematis oleh para peneliti pendidikan terhadap proses pembelajaran matematika di sekolah, telah menunjukkan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran matematika yang efektif diperlukan adanya hierarki atau tahap dalam merencanakan pembelajaran matematika. Adapun tahap kegiatan rencana pelaksanaan pembelajaran matematika, terdapat beberapa tahapan, yaitu materi matematika, tujuan belajar matematika, sumber belajar, strategi pre-assessment, strategi belajar mengajar, dan strategi post-assessment. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai modul 1 pembelajaran matematika di SD. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.